إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى إلى يوم القيامة أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الحاضرون azani Allahu ajma'in. Saudara-saudara seiman yang kami muliakan, di dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, ayat ini memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari ancaman api neraka. Pesan ini memberikan satu gambaran tentang yang pertama, hidup ini tidak selesai hanya di tempat yang namanya dunia. Hidup ini ada kehidupan kelanjutannya, yaitu hari akhirat atau kehidupan di akhirat. Di akhirat itulah segala amal akan diperhitungkan. Di antaranya adalah bagaimana seorang pemimpin, seorang ayah di dalam keluarga itu memberikan perhatian kepada anggota keluarganya. Apakah seorang pemimpin di keluarga itu punya perhatian untuk mendidik keluarganya mendapatkan keselamatan fid dunya dan terlebih keselamatan fil akhirah? Mengapa? Karena di akhirat itulah seseorang akan ditempatkan di tempat yang mulia, Jannatun Naim. Tapi sebaliknya juga akan juga ditempatkan di Naru Jahannam. Maka jika kita melihat ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran, seringkali membicarakan bagaimana hubungan keluarga itu atau keluarga itu dibicarakan di dalam Al-Quran. Mengapa keluarga dibicarakan? Karena keluarga itu menjadi sesuatu yang penting, menjadi qurratu a'yun kata Al-Quran, menjadi penyejuk jiwa. Bisa kita bayangkan kalau di dunia keluarga itu menjadi penyejuk jiwa, lalu kemudian ditaruskan di tempat akhirat, maka as-sa'adah, kebahagiaan akan didapatkan. Misalnya di Al-Quran ada surat Ali Imran, keluarga Imran. Kita juga menemukan surat Maryam, bicara tentang keluarga Maryam. Surat Ibrahim bicara tentang keluarga Ibrahim. Surat Nuh bicara tentang Nuh. Surat-surat ini, ayat-ayatnya jika kita pelajari, kita baca pelan-pelan, kita resapi, pastilah di dalam ayat-ayat ini bicara tentang bagaimana perhatian, khususnya kepala rumah tangga, khususnya orang tua, berbicara kepada anak-anaknya tentang bagaimana mendapatkan keselamatan fid dunya dan keselamatan fil akhirah. Di tengah kesibukan masing-masing kita, ya, apakah seorang ayah, apakah seorang ibu, ya, kepala rumah tangga, maka tidak sekedar kesibukan itu hanya untuk memenuhkan
kecukupan ma'isyah fid dunya. Tapi hendaklah seluruh perjalanan hidup seseorang itu di dalam keluarganya, hendaklah dia memperhatikan bagaimana keselamatan di akhirat itu mulai dipupuk, mulai dididik, mulai dibiasakan, mulai dipahamkan di tempat yang namanya dunia ini. Kita cuplik salah satunya di dalam surat Luqman. Keluarga Luqman yang sangat mulia diabadikan oleh Al-Quran. Kata Luqman kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, dirikanlah sholat, aqimis sholat. Ya. Karena apa? Dengan sholat itulah seseorang akan dijauhkan dari kemungkaran, ya, dari kerusakan-kerusakan dirinya. Dibangun hubungan dengan sholat itu antara pribadi-pribadi di dalam rumah tangga itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibangunlah hubungan kepada Tuhannya, kepada Rabbnya untuk meraih akhirat yang mulia. Tapi apakah seseorang itu hanya berhubungan dengan Allah? Hendak. Ayat ini menyebutkan tentang wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Bangun komunikasi. Karena apa? Di hadapan kita, di lingkungan kita ada orang-orang, ada manusia-manusia yang mana jika seseorang itu memanfaatkan hubungan, dialognya, komunikasinya dengan sesama manusia, dia juga bisa menyelamatkan dirinya dari jilatan api neraka. Para alim atau bahasa kita al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar disebut dengan dakwah. Orang kemudian berlomba-lomba menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Orang berlomba-lomba menyontohkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan rumah tangganya, kepada anak-anaknya, kepada pasangannya, kepada keluarga besarnya, yang dimaknai dengan dakwah tadi. Dalam bahasa Al-Quran, memerintahkan yang baik, melarang yang mungkar. Yang ketiga, jika yang kedua tadi hubungannya antar manusia untuk menyelamatkan dirinya, yang ketiga adalah wasbir ala ma asabak. Kita diajarkan untuk sabar. Mengapa? Karena Allah menciptakan, mentakdirkan kondisi kita yang berbeda-beda. Maka kondisi yang berbeda-beda, kondisi yang seringkali tidak kita inginkan, kondisi yang seringkali pahit, kondisi yang seringkali tidak nyaman bagi kita, Allah ajarkan hadapilah dengan kesabaran. Mengapa? Karena kesabaran itu akan memupuk rasa keikhlasan sebagai seorang hamba. Rasa keikhlasan untuk melaksanakan berbagai macam tanggung jawab, apakah sebagai seorang abid tadi dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, atau sebagai khalifah dalam melaksanakan al-amru bil ma'ruf tadi, sebagai manusia memanage kehidupan ini, mengelola kehidupan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, menjadi sesuatu yang baik, menjadi sesuatu yang bermanfaat. Sekurangnya tiga ini. Jika kita ingin selamat dari api neraka, yang pertama, sekali lagi, bangun hubungan yang baik, hubungan ibadah, melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, bangun hubungan dengan sesama manusia, dengan keluarganya. Quran mengulang-ulang bagaimana al-hiwar bainal aba wal abna, dialog antara orang tua dengan anak-anaknya. Mengapa? Karena anak itulah dia akan nanti menjaga marwah keluarga, menjaga kehidupan pahala di dalam keluarga itu lebih panjang, menjaga nasab dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ajarkanlah di dalam keluarga itu nilai kesabaran, menerima takdir dari Allah, menerima atas usaha tawakal yang sungguh-sungguh, tapi ternyata hasilnya tidak sebagai yang diinginkan, maka bersabarlah. Dan ini menjadi modal bagi kehidupan yang ada di dunia ini. Aqulu qauli hadza fastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban kita, khususnya seorang rijal, seorang laki-laki, khususnya kepala rumah tangga, harus memastikan bahwa perjalanan di dalam kehidupan keluarga adalah perjalanan untuk menyelamatkan keluarga itu dari siksaan api neraka. Ada 3 sekurangnya dari surat Luqman ayat ke-37 tadi yang saya sebutkan. Yang pertama, hendaklah keluarga itu, kepala rumah tangga itu mengajak anggota keluarganya senantiasa membangun hubungan ibadah, hubungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran menyebutkan tadi, digambarkan dengan sholat, karena dari sholat itulah pertama kali Allah akan menghisab seseorang. Dari sholat itulah pemimpin rumah tangga akan ditanya bagaimana, apakah dia mengingatkan, mengajarkan kepada anggota keluarganya. Yang kedua, agar seseorang selamat dari panasnya api neraka, hendaklah seseorang selalu membangun hubungan yang baik dengan lingkungannya, dengan manusia yang lain, dengan keluarga yang lain. Quran menyebutkan menjadi bagian dari uswah hasanah. Dididiklah kita kemudian bagaimana cara berbicara dengan orang tua, cara berbicara dengan anak-anak, cara berbicara dengan pasangan hidup, berbicara dengan orang pada umumnya bagaimana, diajarkan di dalam Al-Quran. Mengapa? Karena kesalahan yang ditimbulkan dari hubungan antara manusia, dia tidak sekedar dipertanggungjawabkan di tempat yang namanya dunia ini, tapi juga akan tercatat sampai kepada yaumul akhir. Sampai-sampai di dalam hadis disebutkan, seseorang yang suka menyakiti hewan-hewan, nanti hewan-hewan itu juga akan menuntut balas kepada manusia yang dulu biasa menyakitinya, apalagi manusia. Yang ketiga, hendaklah seseorang senantiasa, keluarga itu senantiasa menumbuhkan rasa sabar. Dalam kehidupan ini seringkali ada hal-hal yang datang tiba-tiba. Ada usaha-usaha yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, tapi ternyata hasilnya tidak sebagaimana yang kita harapkan. Hal-hal yang seperti ini, fenomena-fenomena seperti ini, seringkali jika tidak dikelola dengan kesabaran, akan membuat hati ini gundah gulana. Emosi sulit untuk dikendalikan. Dan tindakan-tindakan akan kemudian menyebabkan akibat-akibat yang negatif bagi dirinya dan bagi orang lain. Contoh-contoh barangkali sudah terlampau banyak di dalam berita, di dalam siaran, di dalam pertemuan-pertemuan kita dengan orang. Karena tidak kuatnya sifat sabar menyebabkan seseorang yang mestinya memberikan manfaat, seseorang yang mestinya memberikan motivasi, berubah menjadi sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kehidupannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina
qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.